Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Sejahtera yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kita dasarkan dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Tuhan menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Pagi hari ini firman Tuhan beri satu tema, maksud Tuhan di balik penderitaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada penderitaan sebagai akibat dari kesalahan atau dosa. Ada penderitaan karena serangan dari iblis, dan ada pula penderitaan yang dialami justru karena hidup di dalam kebenaran. Alkitab menyatakan, jika kita berbuat baik dan karena itu kita harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Tuhan menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Demikian pula di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21, firman Tuhan mengingatkan kita semua, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak selamanya kebenaran mendatangkan berkat. Terkadang kita sudah hidup di dalam kebenaran, namun yang kita alami justru adalah tekanan-tekanan dan penderitaan-penderitaan seperti yang dirasakan oleh pemazmur. Di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, pemazmur menyatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yeremia, seorang hamba Tuhan yang diutus untuk menyampaikan nubuatan dari Tuhan, justru mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Dicatat di dalam Yeremia pasal yang 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, Pasyur bin Limer, iman yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasukkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Ketika kita membaca bagian ayat ini, mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Yeremia seorang hamba Tuhan, seorang yang diutus untuk menyampaikan nubuatan dari Tuhan, tetapi justru mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Pasti kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rupanya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi karena Tuhan mau memproses dan memurnikan Yeremia, sama seperti logam emas ketika harus dimurnikan. Ia harus melewati ujian api. Bapak, Ibu, dan Saudara, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan adalah api yang menghanguskan. Ditulis di dalam Ulangan pasal 4 ayat yang ke-24 bahwa Tuhan adalah api yang menghanguskan. Yeremia diizinkan Tuhan melewati proses dengan suatu maksud, yaitu supaya ia memiliki hati yang murni, memiliki motivasi dalam melayani pekerjaan Tuhan, serta memiliki satu keberanian untuk menyuarakan kebenaran, menyerukan pertobatan, dan bukan berkhotbah hanya untuk menyenangkan telinga orang saja. Rupanya ini rencana Tuhan, rupanya inilah kehendak Tuhan. Yeremia diizinkan oleh Tuhan melewati proses dengan satu maksud, supaya Yeremia memiliki hati yang murni, motivasi,
dalam melayani pekerjaan Tuhan, serta memiliki satu keberanian untuk menyuarakan kebenaran, menyerukan pertobatan, dan bukan berkhotbah hanya untuk sekedar menyenangkan telinga orang. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan izinkan orang benar mengalami penderitaan karena Ia hendak menuntun kita kepada pengalaman mujizat. Tuhan tidak mau kita hanya mendengar dari kata orang bahwa Yesuslah sumber mujizat, tetapi Tuhan mau supaya kita juga mengalami mujizatnya, sehingga hidup kita menjadi berkat dan hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di balik penderitaan yang dialami orang benar, Tuhan punya rencana yang besar. Mungkin saat ini kita melihat banyak sekali penderitaan di luar sana. Ada yang kehilangan pekerjaannya, penderitaan ekonomi mulai menghimpit, penderitaan karena kesehatan banyak terjadi di luar sana. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan ini semua terjadi? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan, masalah, kesulitan atau kesengsaraan yang terjadi di dunia ini memang tidak pandang bulu, bisa menimpa siapa saja dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Penderitaan dalam hidup ini bisa terjadi karena berbagai hal, bisa akibat kesalahan atau dosa yang diperbuat, tetapi bisa juga karena faktor lain, yaitu karena Tuhan punya rencana atas kehidupan kita, sehingga Tuhan mengizinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Pada umumnya, bila penderitaan sudah mencapai puncaknya, kita seringkali merasa tidak tahan. Seringkali kita merasa tidak kuat dan kemudian memberontak. Saudara, Alkitab mencatat Ayub pernah menunjukkan rasa frustasi dan keputusasaannya. Dicatat di dalam Ayub pasal yang ke-10 ayat yang pertama dan ayat yang ke-18. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Saudara, karena penderitaan yang dialami terasa begitu berat, Ayub merasa menyesal mengapa ia dilahirkan ke dunia. Ia pun sempat menganggap bahwa Tuhanlah yang menjadi penyebabnya. Bahkan Ayub menuduh Tuhan telah dengan sengaja menindas kehidupannya dan berkompromi dengan kehidupan orang-orang yang berlaku fasik. Ayub pasal 21 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12 mencatat hal itu. Kemudian berkatalah Ayub di dalam Ayub pasal 10 ayat yang ketiga, apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Saudara, bukankah ketika kita sedang terpuruk, ketika kita sedang berada di titik terendah dalam kehidupan kita ini, kita sering berbuat yang sama seperti yang Ayub lakukan? Kita sering juga menuduh Tuhan berlaku jahat kepada kita. Kita menuduh Tuhan tidak lagi mempedulikan kita. Kita menuduh Tuhan tidak berlaku adil terhadap kita. Saudara, penderitaan terkadang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita karena Tuhan sedang memproses kita. Selalu ada rencana yang indah di balik penderitaan yang kita alami. Seringkali untuk menggenapi rencana indah Tuhan, terjadilah pemrosesan dan persiapan terlebih dahulu. Dan saudara harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan akhirnya kita melihat Ayub menyadari kekeliruannya. Ayub menyadari kesalahannya. Ayub menyadari kekeliruannya, menyalahkan Tuhan, serta
Akhirnya Ayub mencabut semua perkataan-perkataan negatifnya kepada Tuhan. Dan Ayub pun berkata dalam Ayub 23 ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada maksud Tuhan di balik penderitaan kita. Ada rencana Tuhan di balik setiap penderitaan kita. Kalau Tuhan izinkan saat ini kita menderita, apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, pasti ada rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Ingat, rencana Tuhan selalu terbaik untuk kita. Rancangan Tuhan itu selalu baik. Tidak ada rancangan Tuhan yang buruk, tidak ada rancangan kecelakaan di dalam kehidupan kita, tetapi rancangan Tuhan selalu baik untuk kita. Di balik penderitaan yang kita alami, Tuhan punya rencana yang besar atas kita. Oleh sebab itu, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan, tetapi ikuti prosesnya. Nikmati bersama dengan Tuhan. Tetap berdoa, berharap kepada Tuhan, dan Dia akan menolong kita, menunjukkan kepada kita rencananya yang indah bagi kita, rencananya yang luar biasa bagi kita, rancangannya yang terbaik untuk kita. Ketika semuanya sudah berlalu, kita akan mengerti dan memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat 23 ayat yang ke-10 menjadi ayat yang terakhir yang ingin saya bacakan kepada saudara pada pagi hari ini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ayub dapat berkata demikian di tengah-tengah penderitaan. Saya berharap kita semua yang saat ini mungkin sedang mengalami penderitaan, entah itu penderitaan ekonomi, penderitaan oleh karena kesehatan, dan penderitaan yang lain, mari kita harus bisa berkata seperti Ayub, karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan memuji aku akan timbul seperti emas. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, mempercayainya dan melakukannya di dalam